imbas dari Pilkada DKI, kami melihat ada satu ya epicentrumnya mungkin di Jakarta, meskipun gerakan ini sebetulnya gerakannya meluas nasional, terutama di titik-titik tertentu seperti di Makassar, di Medan begitu. Itu saya melihat ada satu pola yang dulu terjadi di Suriah atau menjadi rangkaian dari proses Suriah itu konflik, dan kemudian itu terjadi di negara kita, di Indonesia. Ya. Misalnya adalah politisasi agama, penggunaan simbol-simbol agama untuk kepentingan politik. Itu. Nah, yang paling jelas adalah bahwa aktor yang berperang di Suriah dan aktor yang berperang di Indonesia itu sebetulnya jaringannya sama, berjejaring, karena organisasi ini adalah organisasi yang transnasional. Ya. Misalnya adalah Al-Qaeda. Salah satu aktor penting di Timur Tengah, perang di Timur Tengah kan Al-Qaeda. Itu. Dan di Indonesia Al-Qaeda mempunyai jaringan yaitu Jamaah Islamiyah, JI. Kemudian di Timur Tengah itu ada ISIS. Di Indonesia juga ada jaringan ISIS yaitu JAD. Ya. Di antaranya adalah JAD. Kemudian di Timur Tengah ada Ikhwanul Muslimin. Di Indonesia juga ada Hizbut Tahrir. Di Timur Tengah ada, di Indonesia ada Hizbut Tahrir Indonesia. Dan kemudian selain yang tadi sudah saya sebutkan, tentu juga ada satu ideologi yang berkembang yang membahayakan keamanan negara, membahayakan keutuhan masyarakat, adalah Salafi Wahabi. Yang di Timur Tengah tumbuh, di Indonesia juga tumbuh. Hanya singkatnya begini. Tentu kalau saya cerita pola-pola itu akan sangat banyak ya, mulai penggunaan simbol agama, kemudian upaya menjauhkan masyarakat dari tokoh agama yang sesungguhnya, penciptaan tokoh-tokoh agama yang karbitan, ya. Kemudian juga upaya distrust terhadap pemerintah sampai dengan upaya mengganti sistem negara. Itu. Pada saat itu kan tagline-nya kan, kalau 2019 ganti presiden mungkin masih bersifat politis dalam koridor demokrasi. Silahkan. Tapi ketika 2019 ganti presiden dan ganti sistem, itu sudah problem. Ada mulai politik identitas. Tetapi begini, yang paling yang sekarang ya, karena itu kan sudah lewat ya. Justru yang sekarang ini penting dicermati adalah Timur Tengah itu sebetulnya sudah merasakan, sudah mengalami, dan sudah menyesal. Sementara Indonesia itu sedang memulai, sedang dalam proses. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Ketika saya bicara jangan suriahkan Indonesia, sebetulnya bukan hanya Suriah, tapi juga negara-negara Timur Tengah yang lain seperti Yaman, seperti Libya. Libya hari ini tidak punya pemerintahan, dan menjadi negara gagal karena yang negara ini yang menguasai adalah mafia-mafia lokal. Yaman sampai hari ini juga tidak punya presiden. Dan Yaman menjadi salah satu negara termiskin di dunia hari ini, di mana angka kelaparannya sangat tinggi. Hampir setiap 10 menit ada anak yang meninggal karena kelaparan di Yaman. Itu. Nah, itu kisah Timur Tengah. Nah, apa yang kita sebagai orang mukmin itu kan selalu dipesankan oleh Al-Qur'an, fa'tabiru ya ulil absar, gitu. Kita harus mengambil i'tibar. Nah, sekarang Timur Tengah sudah mengalami, merasakan kegagalannya, dan kemudian juga sudah mempunyai penyesalan dan mengevaluasi. Kelompok-kelompok yang tadi saya sebutkan di Timur Tengah sekarang sudah banyak yang dilarang. Itu. Tetap jadi organisasi terlarang seperti misalnya kalau Al-Qaeda mungkin lama ya. Al-Qaeda, tetapi dulu ada juga beberapa negara yang secara resmi mendukung perjuangan mereka, terutama pada saat Al-Qaeda berjuang di Afghanistan. Al-Qaeda dijadikan sebagai organisasi teror, ISIS juga organisasi teror. Yang baru adalah Ikhwanul Muslimin dan Salafi Wahabi. Kalau Hizbut Tahrir sudah lama dilarang di Timur Tengah. Sejak awal kelahirannya sudah dilarang. Hanya saja yang kita belum belajar adalah ya kita masih membiarkan kelompok-kelompok tersebut berkembang di tengah-tengah kita. Sehingga ya tidak berlebihan sebetulnya kalau saya mengatakan bahwa ke depan bisa saja Indonesia akan menjadi epicentrum baru dan persemaian baru kelompok-kelompok radikal teror. Dan itu pernah ditulis oleh beberapa kolumnis Timur Tengah. Itu
Misalnya contoh Indonesia saja, ada punya potensi konflik itu, Gus. punya potensi konflik itu dan punya satu environment atau lingkungan yang subur untuk kelompok-kelompok ini berkembang. Misalnya saja ya, khilafah ini di Timur Tengah sudah dilarang. Gerakan propaganda khilafah itu sudah dilarang. Di Arab Saudi bahkan ancamannya dipancung. Orang mengatakan kami ingin khilafah, bisa dipancung dia. Itu. Tetapi di Indonesia, Ustadz tahu muktamar khilafah dunia itu dilakukan di Gelora Bung Karno di Jakarta. Itu. Bahkan gerakan ini difasilitasi oleh negara pada saat itu, oleh pemerintah yang berkuasa pada saat sebelum zaman Pak SBY. Difasilitasi oleh pemerintah di Gelora Bung Karno. Notabene Gelora Bung Karno itu adalah satu aset negara. Aset negara, dan bahkan muktamar khilafah itu disiarkan secara utuh oleh televisi yang dibiayai oleh APBN, yaitu TVRI. Ini kan sangat ironis sekali. Misalnya lagi Hizbut Tahrir ya, di Timur Tengah kan sudah dilarang. Tapi di Indonesia kan berkembang bebas. Betul. Memang badan hukumnya sudah dicabut. Tapi pada dasarnya organisasi ini kan sifatnya organisasi clandestine. Sehingga ketika badan hukumnya saja yang dicabut, gerakannya masih terus berjalan. Gitu. Sekarang kita tahu propaganda itu, dan bahkan sekarang ada ancaman bagi orang-orang yang anti khilafah, katanya diancam. Ada beberapa jubir Hizbut Tahrir yang sangat provokatif ya. Misalnya Ahmad Khozinuddin. Dia bahkan sampai berani mengancam siapapun yang anti khilafah. Ini yang sekarang jadi pengacara Farid Uqbah yang terdakwa teror ya, tersangka kasus teror. Itu ngeri perkataannya, Ustaz. Nah, itu antum lebih tahu kalau soal itu. Tapi yang jelas jadi negara kemudian begini, dulu ya di negara-negara dulu Ikhwanul Muslimin itu dibiarkan bebas, berkembang bebas. Tapi hari ini di negara-negara Timur Tengah, organisasi Ikhwanul Muslimin sudah ditetapkan sebagai organisasi teror. Misalnya di Arab Saudi. Arab Saudi dulu banyak menampung tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Ketika era Presiden Jamal Abdul Nasir, Ikhwanul Muslimin digencet. Kemudian lari ke Arab Saudi. Sekarang di Arab Saudi, organisasi Ikhwanul Muslimin sudah ditetapkan sebagai organisasi teror. Kalau ada orang ketahuan menjadi anggota Ikhwanul Muslimin, dia akan dihukum oleh pemerintah Arab Saudi dan negara-negara yang lain, termasuk bahkan negara di tempat di mana Ikhwanul Muslimin itu lahir, yaitu di Mesir. Sejak era Presiden Abdul Fattah As-Sisi ya, yang berkuasa pasca Arab Spring ya, pasca Mesir itu kacau dan chaos. Kemudian naik Presiden Abdul Fattah As-Sisi, dia mengevaluasi. Ternyata yang bikin kerusakan itu adalah organisasi Ikhwanul Muslimin. Dan itu didukung oleh bukan keputusan politik saja, itu didukung oleh lembaga keagamaan Islam terbesar di dunia dan tertua di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar Mesir. Didukung oleh Universitas Al-Azhar Mesir. Kenapa? Karena Ikhwanul Muslimin ini sudah banyak sekali melakukan serangkaian kekerasan, termasuk pembunuhan terhadap pejabat negara. Ada Presiden Anwar Sadat, kemudian Fahmi Nukroshi, dulu Perdana Menteri Mesir, kemudian juga gubernur, bahkan ada Syekhul Azhar atau Masyaikh Al-Azhar beberapa yang diserang oleh Ikhwanul Muslimin. Seperti misalnya Syekh Husain Adz-Dzahabi, pengarang kitab At-Tafsir wal Mufassirun, yang dipenggal oleh Ikhwanul Muslimin, dan banyak yang lain. Bahkan mufti Mesir yang terakhir itu Syekh Ali Jum'ah, itu juga pada saat khutbah ditembak. Untung saja tidak sampai membuat tidak sampai fatal meninggal. Tidak sampai wafat gitu, tidak sampai meninggal gitu. Sehingga belajar dari pengalaman-pengalaman itu, Mesir sebagai negara yang berinteraksi paling intens dan paling lama dengan Ikhwanul Muslimin sudah menetapkan bahwa Ikhwanul Muslimin adalah organisasi teror. Bahkan negara-negara Arab pernah memboikot Qatar. Banyak negara Arab, terutama negara-negara Teluk, memboikot Qatar, memutus hubungan diplomatik dengan Qatar karena Qatar mendukung Ikhwanul Muslimin, melindungi. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Ikhwanul Muslimin justru berkembang di Indonesia. Itu diberikan ruang kebebasan di Indonesia,
Bahkan kalau kita lihat Presiden Persatuan Ulama yang terafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin itu juga orang Indonesia. Ya. Itu. Dan bahkan Persatuan Parlemen negara-negara atau partai-partai Ikhwanul Muslimin itu juga sekretariatnya di Jakarta. Baik, Gus. Itu tadi dijelaskan tentang Ikhwanul Muslimin, ideologi transnasional gitu. Pernah belum lama sekitar ketika wakil presidennya Pak Yusuf Hamka, ketua PBNU-nya Kiai Akil Sirot, kita pernah didatangi oleh delegasi Taliban. Iya. Dan kemudian mereka berkata, kami itu cuma 7 suku di Afghanistan, tapi kami sampai sekarang berperang terus. Sementara kalian punya ratusan suku, bahasa dan sebagainya. Tapi kalian bisa bersatu gitu. Jadi mereka tuh ingin belajar tentang moderasi, beragama dan sebagainya. Itu apa karena, dan beberapa kali juga Indonesia ini diprovokasi Gus, sejak 2019 sampai ada namanya istilah politik identitas dan sebagainya gitu. Nah, sejauh mana Gus melihat ada yang bilang mengatakan karena kita punya Pancasila, semacam konsensus klausul seperti Piagam Madinah pada saat itu gitu, sehingga Indonesia itu walaupun ada provokatornya tapi cenderung secara mayoritas tuh silent majority itu cinta damai sebetulnya Gus. Ini gimana Gus melihatnya Gus? Ya, kalau saya melihatnya atau saya harus bicaranya soal umat Islam. Ya. Sebetulnya karena kita ini mewarisi Islam yang damai. Dari para leluhur dan para dai-dai kita. Betul. Dulu. Islam, saya kira kita sangat beruntung ya, karena Islam yang masuk ke Indonesia adalah Islam yang dibawa oleh para dai-dai yang sangat bijaksana. Gitu. Mereka ikhlas. Oleh para ulama-ulama sufi dan para yang orang-orang masyarakat mengenal Wali Songo ya, sebagaimana tercatat di dalam sejarah. Sejarah. Di negara-negara tertentu, mungkin di beberapa negara itu ada negara-negara yang ditaklukkan melalui proses perang ya, upaya bersenjata. Tetapi kalau kita lihat Indonesia, atau bahkan bukan hanya Indonesia tetapi Islam di Asia Tenggara, seperti misalnya di Malaysia ya, itu kita tidak pernah menemukan ada literatur bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui penaklukan ataupun melalui proses bersenjata. Tapi prosesnya dilakukan melalui proses akulturasi ya, melalui proses dakwah yang bijaksana yang menyatu dengan kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat merasakan sangat nyaman dengan Islam yang dibawa oleh para dai-dai kita itu. Nah, kita beruntung mewarisi Islam dari mereka. Betul. Dan kita bagaimana coba bayangkan saja bagaimana seandainya kita ini mewarisi Islam dari seperti tokoh-tokoh Al-Qaeda tadi. Tentu jadinya Indonesia tidak akan seperti sekarang. Ya. Kita seperti ini, umat Islam seperti ini. Nah, itu ya karena memang kita mewarisi Islam yang damai, Islam yang wasatiyah, Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Identitas asli Islam Indonesia itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, fikihnya fikih Syafi'i, tasawufnya Imam Ghazali. Itu sebetulnya adalah identitas asli Islam kita di Indonesia itu. Dan itu adalah satu entitas yang harus kita jaga. Nah, kalau umat Islamnya sudah seperti ini, selesai, karena ini sudah hampir 90% Indonesia ya. Artinya baik buruknya umat Islam itu akan menentukan Indonesia ke depan. Itu seperti itu. Oke, antum lama tinggal di Suriah. Sebenarnya tipologi masyarakat Arab terutama di Suriah, di Syam itu seperti apa, Tat? Karena kalau secara mayoritas mereka Sunni, bahkan bermadzhab Syafi'i kalau tidak salah. Masyarakat Syam itu juga secara selain madzhab Syafi'i juga akidahnya Asy'ariyah dan sebagainya. Tapi kenapa mereka bisa jatuh ke lubang itu? Apa memang ada konspirasi juga, ada permainan dalam hal ini? Iya, jadi gini, kalau terkait dengan keislamaan masyarakat di Suriah, itu sebetulnya ya mayoritas Muslim ya. Dan yang Muslim ini tentu agama lain juga ada, agama Nasraninya ada, agama Yahudinya juga ada, agama Druze, agama tradisional juga ada di sana.
tapi mayoritasnya Muslim. Dan dari yang Muslim itu mayoritasnya Sunni, mayoritasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Tapi Madhab Asy'ari Maturidiyah. Kami pernah mendengar bahwa Suriah itu dikuasai oleh Syiah Nusairiyah. Nah, Kemudian tertindas di sana Ahlus Sunnah. ya. Terus kemudian bahwa presidennya itu adalah Nusairiyah. Sampai kami punya buku judulnya Ikhwanul Muslimin ditindas oleh Nusairiyah. Saya ada buku itu. Memang mereka banyak mengutip dari fatwa-fatwanya Ibnu Taimiyah gitu. Terus kemudian bahwa mereka lebih Yahudi dari orang Yahudi, bahwa orang-orang Nusairiyah. Ini gimana Zat? Karena menarik tadi apa yang dikatakan oleh Agus sebelum ini, bahwa ternyata Bashar al-Assad itu Sunni, nggak ada identik Syiah gitu. Bahkan tidak, Ustadz juga bilang katanya tidak ada tokoh-tokoh. Kalau di Irak ada Ali As-Sistani, di ini ada Ali Khomeini, di ini ada ulama-ulama Syiah yang top-top, di Bahrain aja ada. Tapi di Suriah dia bilang Syiah menindas Sunni, itu kita tidak pernah mendengar ada tokoh Syiah di Suriah. Ustadz bisa jelaskan, Ustadz? Ya, sebetulnya kalau narasi bahwa ada pembantaian Sunni, orang Sunni di Suriah itu pembodohan publik sebetulnya. Oh ya, pembodohan publik. Ya. Berarti nggak ada tuh? Gini saja. Saya tidak harus mengatakan tidak ada, tapi kalau saya hanya mencoba mengajak berpikir. Sekarang orang yang mengatakan bahwa pemerintah Suriah itu Syiah, itu dasarnya apa? Dasarnya apa? Sedangkan mayoritas masyarakatnya itu adalah masyarakat Sunni. Ya. Kalau kita lihat kebijakan-kebijakan politiknya yang bersifat keagamaan saja, misalnya muftinya yang menentukan hukum-hukum agama itu kan namanya Syekh Badruddin Hasun, ya. Itu orang Sunni. Orang Sunni ya? Hanafi. Mufti sana. Kemudian mufti provinsi ibu kotanya itu guru saya langsung, yaitu Syekh Muhammad Adnan Al-Afyuni. Itu saya nggak kata siapa, saya menyaksikan sendiri. Beliau ini tokoh utama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pembela terdepan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mufti, punya otoritas dalam hal keagamaan. Menteri agamanya di sana disebut Wazirul Aqaf, ya, namanya Syekh Abdus Sattar As-Sayyid, itu juga Sunni. Itu keturunan ulama besar Sunni yang ada di Suriah, ya. Nah, kemudian mayoritas kabinet yang ada di pemerintahan Suriah itu juga diisi oleh orang-orang Sunni. Itu. Kemudian kalau kita lihat lagi, lembaga-lembaga keagamaan yang berkembang di Suriah itu juga lembaga-lembaga keagamaan Sunni. Misalnya kampus saya dulu, Mujamma' Syekh Ahmad Kaftaro, atau terkenal dengan Abu Nur. Ada Ma'had Al-Fatah Al-Islami, ada Ma'had Syekh Badruddin Al-Hasani, ada Ma'had Ad-Duwali, dan ma'had-ma'had yang lain, kampus-kampus yang lain. Itu semuanya adalah kampus-kampus Sunni, universitas-universitas Sunni, sekolah-sekolah Sunni. Bahkan agak sulit sebetulnya menemukan orang-orang Syiah di Suriah, di Damaskus terutama, ya. Agak sulit kita menemukan mereka. Kalaupun misalnya orang-orang Syiah itu ada, ya, tentu kalau terkait dengan Sunni Syiah ini sebetulnya itu satu realitas sejarah yang tidak perlu kita terus perkeruh sebetulnya. Karena itu sudah membersamai kita ribuan tahun. Itu Syiah ini kan sudah ada sejak masanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Masa kita 1000 tahun lebih, 1300 tahun lebih, kita masih belum bisa melupakan, atau kita masih terus mau mengungkit-ungkit konflik itu terus-menerus. Itu Sunni Syiah itu adalah satu realitas sejarah Islam, ya, yang harus kita terima. Itu bahwa Syiah itu ada, itu ya realitas yang harus kita terima dalam perspektif keragaman mazhab di dalam Islam. Ya. Tapi khusus untuk Suriah, ya, terutama Damaskus, itu saya selama di sana hampir tidak menemukan orang Syiah yang asli Suriah. Yeah. Sangat sulit maksudnya. Ada, tentu ada. Tapi sangat sulit ditemukan. Ada orang-orang Syiah di Damaskus itu peziarah. Kebanyakan peziarah. Kalau kita lihat di sana ada pemakaman Babus Saghir, ya namanya. Ada makam Sayyidah Zainab, ada makam Sayyidah Ruqayyah. Itu kebanyakan memang yang ziarah adalah orang-orang Syiah.
Tetapi orang Syiah dari mana? Orang Syiah yang datang dari Iran. Dan orang Syiah yang datang dari Irak. Sementara orang Syiah lokalnya hampir tidak ada. Mungkin ada di pedalaman-pedalaman itu, tetapi minoritas. Kecil sekali. Nah, kemudian kalau kita lihat sendiri secara lahir, kan kaidahnya mengatakan nahnu nahkumu bidzahir wallahu yatawalla sarair, katanya. Kita ini yang mau hukum yang zahir. Nah, Presiden Bashar al-Assad itu secara lahir kabinetnya Sunni. Menteri agamanya Sunni, muftinya Sunni, sholatnya pun ya di belakang imam-imam yang Sunni. Itu. Dan tata cara sholatnya secara lahir itu adalah tata cara sholatnya orang Sunni. Itu. Kalau Syiah kan kadang ada batu, gini, tepuk-tepuknya, ya kan? Pakai batu. Silahkan, kan itu terbuka di publik. Presiden Bashar al-Assad itu kan kalau terutama hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, kemudian kadang sholat Jumat, apapun dia kan sering sholat di depan publik. Anda bisa lihat itu tata cara sholatnya seperti apa. Sunni apakah atau ada bedanya dengan kita yang orang Sunni itu? Ya Sunni atau Syiah itu. Bahkan Ustaz tadi bilang ketika konflik mereka dibantu oleh orang-orang Iran. Iya. Lalu orang-orang Iran nih mau bikin sekolah ceritanya. Betul. Jadi itu gimana tuh? Begini ya, tadi saya bilang bahwa sekolah-sekolah yang ada. Jadi dari segi kebijakan politik, hampir semuanya itu tidak ada yang mengarah kepada permusuhan orang Sunni. Bahkan orang Sunni ini didukung sekali. Iya. Ya. Jadi nggak ada alasan atau nggak ada satu faktor yang kuat untuk mengatakan bahwa beliau ini adalah Syiah. Sebetulnya gitu. Kalau kita mau jujur ya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang bilang pembantaian terhadap kaum Sunni oleh pemerintahan Syiah, cobalah berpikir. Hafidz Bashar al-Assad itu berkuasa dari tahun 2000. Nah, 2011 kan berarti sudah 11 tahun. Sekarang 2022 sudah 22 tahun. Ayahnya itu dari tahun 70-an sudah menjadi presiden Suriah. Seandainya keluarga Assad ini Syiah dan mau membantai kaum Sunni, kenapa tidak dilakukan dari tahun 70-an itu? Atau dari tahun 2000-an itu? Kalau mau membantai ya begitu berkuasa langsung melakukan pembantaian. Kenapa isu itu muncul hanya di tahun 2011? Bahkan ya beberapa orang yang waktu itu menyerang bahwa presiden ini Syiah itu adalah orang-orang yang dulunya pernah bertemu dan berhubungan akrab dengan Presiden Bashar al-Assad. Salah satunya Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi itu berkunjung beberapa kali ke Damaskus, Suriah dan bertemu dengan Presiden Bashar al-Assad dan memuji setinggi langit. Saya masih ingat betul. Yusuf Al-Qaradawi itu memuji Presiden Bashar al-Assad. Yusuf Al-Qaradawi bilang begini, ini adalah presiden yang intelektualitasnya melampaui usianya. Kata Yusuf Al-Qaradawi memuji Bashar al-Assad. Kemudian dia juga mengatakan bahwa inilah presiden Arab yang paling musaqqaf, yang paling berpendidikan, yang paling berwawasan. Itu pujian-pujian Yusuf Al-Qaradawi kepada Presiden Bashar al-Assad. Dan kapanpun Yusuf Al-Qaradawi mau bertemu Presiden Bashar al-Assad, dia bisa. Yang jadi pertanyaan, kenapa tidak dari dulu dan kenapa baru tahun 2011 Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa Bashar al-Assad itu adalah Syiah? Itu kan kita bisa lihat apakah itu suatu ungkapan yang jujur atau karena motivasi politik. Ini kan tidak jauh beda dengan di Indonesia sebetulnya. Pak Jokowi ini terlepas dari kita suka atau tidak suka sudah jadi presiden. Kenapa ya? Isu komunis, isu Pak Jokowi itu PKI itu baru muncul pada saat beliau mau jadi presiden. Kenapa isu itu tidak muncul pada saat wali kota Solo? Padahal yang menuduh beliau itu komunis itu adalah partai yang sama yang mendukung Pak Jokowi waktu pencalonan wali kota Solo. Nah, itu kita harus jujur melihat fakta-fakta seperti itu. Adapun soal Nusairiyah itu istilah yang muncul tahun berapa? Itu kan kita nggak bisa membaca literatur 500 tahun yang lalu misalnya untuk menghukumi realitas hari ini. Orang merujuk Nusairiyah pada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah hidup abad ke-14. Ibnu Taimiyah hidup di abad ke-14. Sekarang sudah abad ke-21.
Mana mungkin kita mau menghukumi orang yang hidup hari ini berdasarkan literatur ratusan tahun yang lalu. Iya. Lihat fakta lapangannya. Saya di Suriah bertahun-tahun, bolak-balik ke Suriah, bahkan bulan Maret tahun 2022 ini saya juga ke Suriah. Saya belum pernah menemukan yang namanya Syiah Nusairiyah itu seperti apa. Ada istilah lain selain Nusairiyah. Jadi Nusairiyah ini ya hampir tidak ada atau tidak ditemukan. Nah, terkait Alawiyin itu apa satu? Nah, Alawiyin. Jadi kadang-kadang digunakan istilah Nusairiyah, kadang-kadang digunakan istilah Alawi. Alawi itu apa sebetulnya? Itu sampai saya selama di Suriah itu hampir tidak mendengar istilah Alawi itu. Sampai konflik Suriah, saya baru dengar ada istilah Alawi. Tapi saya tanyakan, saya cari-cari literaturnya juga nggak ada sebetulnya. Istilah Syiah Alawi itu apa? Sampai akhirnya saya tanyakan kepada teman-teman maupun guru-guru saya yang ada di Suriah, sebetulnya Syiah Alawi itu apa gitu, atau istilah Alawi itu apa? Katanya Syiah. Nah, ternyata Alawi ini bukan sekte, tetapi Alawi ini adalah satu nama wilayah pegunungan yang membentang dari Tartus ke Latakiyah. Itu ada namanya Jabal Alawi, Gunung Alawi. Dan orang-orang yang lahir di daerah situ disebut dengan Alawi. Nah, kebetulan Hafidh al-Assad, Bashar al-Assad itu adalah orang-orang daerah tersebut sehingga disebut Alawi. Seperti misalnya ya orang lahir di Makassar disebut orang Bugis. Sebetulnya nggak ada bedanya. Gitu ya. Alawi itu kan apa namanya? Identitas. Tinggi ya. Alawi tinggi Ulu gitu. Itu kan tinggi artinya. Dataran tinggi, daerah tinggi gitu. Sebetulnya itu. Tapi kemudian dibelok-belokkan bahwa ini adalah Syiah Alawi gitu. Nah, apa namanya? Ketika kita menghukumi sesuatu, tasawurnya harus benar gitu. Ya. Nah, kalau sudah tasawurnya nggak benar, menghukumi orang hari ini berdasarkan literatur. Sekarang gini aja, orang misalnya ya menghukumi orang kejawen misalnya dengan itu kan udah berkembang sangat banyak gitu. Karena kehidupan masyarakat itu kan dinamis ya. Aliran-aliran itu juga berubah, kehidupan masyarakat itu juga senantiasa berubah. Kan kita nggak mungkin bisa menghukumi orang ya dengan literatur. Jadi terkait Syiah Nusairiyah itu seperti itu. Nah, memang bekerja sama dengan Iran. Suriah itu memang bekerja sama dengan Iran pada saat konflik ya, pada saat konflik. Tetapi perlu diketahui bahwa Syiah yang ada di Iran dan Syiah yang ada di Suriah ya, kalau memang Syiahnya itu ada, itu adalah Syiah yang berbeda. Bahkan yang disebut Alawi tadi itu kalau versinya orang-orang kan Syiah yang berkembang di Iran itu kan Syiah Isna Asyariyah atau Syiah Imamiyah atau Syiah Ja'fariyah ya. Tapi kalau misalnya di Suriah itu dianggap ada namanya Syiah Alawi, itu kalau ditanyakan kepada orang Syiah Isna Asyariyah ya akan dianggap aliran sesat. Gitu seperti artinya tidak sejalan. Secara akidah itu pun tidak sejalan. Sehingga aliansi yang dibangun antara Suriah dan Iran itu sebetulnya murni kepentingan politik. Ya. Kalau soal politik ya nggak ada namanya teman abadi di dalam politik. Siapapun, kalau bahkan kata orang politisi begini, ketika berpolitik ya kalau perlu setan pun dirangkul gitu kan. Iya, betul. Seperti itu. Karena orang politik kan begitu, nggak mengenal agama gitu. Orang yang di Indonesia partai-partai yang mengaku Islam juga kerjasama dengan partai komunis Cina juga udah biasa. Di Timur Tengah yang misalnya bela Suriah itu kan bukan hanya Iran loh, Rusia juga. Yang Rusia ini negara komunis gitu. Jadi ada blueprint BNPT dan juga saya lihat juga di Densus 88 bahwa aksi-aksi terorisme itu berasal dari paham-paham radikalis intoleransi, atau ada yang mengatakan intoleransi radikal baru teroris. Jadi sebetulnya intoleran radikal itu tangga-tangga dari tangga menuju untuk terorisme. Dan hampir kebanyakan para pelaku teror di Indonesia itu bermula dari madrasah intoleran itu, Ustaz gitu. Nah, Ustaz melihatnya bagaimana, Tad? Tadi Ustaz juga mengatakan ideologi transnasional seperti Ikhwan Muslimin, Salafi, Wahabi dan sebagainya sampai di beberapa negara itu dilarang. Apa korelasinya, Ustaz, antara hubungan ini, Ustaz? Kenapa dianggap berbahaya? Kan kalau di Indonesia belum melakukan aksi terorisme,
Bahkan Salafi sendiri menganggap bahwa Jokowi ulil amri. Kemudian kami dilarang demonstrasi dan sebagainya. Tetapi kenapa ini dianggap sebagai berbahaya nih, Tat? Nah, itu coba Ustaz bisa jelaskan. Karena menurut kebanyakan seorang teroris itu semua kebanyakan dari madrasah intoleransi nih. Mereka nggak ujuk-ujuk melakukan aksi terorisme sebelum mereka juga orang-orang yang selalu rajin mentabdi, membitah-bitahkan, memfasik-fasikkan dan sebagainya. Ini gimana, Ustaz? Yang pertama kita harus lihat dulu bahwa ada levelingnya. Leveling. Ya, ada levelnya. Ada faksi-faksi. Jadi Salafi itu memang kecil sebetulnya. Salafi itu kecil, tapi faksinya banyak. Itu faksinya banyak. Ada semua lengkap, dari mulai yang eksklusif. Hanya mau bergabung dengan kelompoknya dan komunitasnya saja, membuat satu circle khusus di mana dia tidak bisa membuka diri terhadap circle yang lain di luar kelompoknya. Ada kemudian yang intoleran, di mana mereka misalnya ada orang maulid dibubarkan, itu intoleran. Sekarang bulan maulid nih, kan ada orang maulid dibubarkan, itu intoleran. Yang melakukan ya Salafi. Kemudian yang ketiga, yang eksklusif ada. Eksklusif ini kalau dalam bahasanya pendiri Wahabinya, namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Ini saya kutip persis, tidak saya ubah sedikit pun. Namanya Hajrul Mubtadi'. Istilahnya dia itu, karena ada yang menggunakan istilah al-wala wal baro, ada yang menggunakan istilah tapi yang digunakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah hajrul mubtadi'. Jadi keharusan untuk memboikot atau mengucilkan orang yang berbuat bid'ah, kira-kira seperti itu. Eksklusif. Yang kedua intoleran. Yang ini masih berupa pemikiran. Yang ketiga ini sudah sikap, yaitu radikal. Yang radikal ini ya ada dua, ada yang konstitusional dan ada yang inkonstitusional. Yang konstitusional itu tadi yang masih mau menempuh jalur politik. Ya. Yang inkonstitusional yang secara terang-terangan melawan terhadap negara. Hanya saja dalam bentuk pernyataan sikap seperti itu. Dan puncaknya adalah Salafi Wahabi yang oleh orang Barat disebut Salafi Jihadi. Saya sendiri tidak pas dengan istilah itu. Saya lebih cocok menggunakan Salafi Irhabi. Teroris. Salafi teroris. Dan itu yang digunakan di Timur Tengah. Beberapa ulama di Timur Tengah menyebut Salafi itu Salafi Irhabi. Salafi Irhabi itu siapa? Al-Qaeda itu Salafi. ISIS itu Salafi. Untuk kalau ya di Indonesia saja ya, yang kalau ulama-ulama Timur Tengah banyak yang sudah menulis buku-buku tentang itu. Misalnya ada kitab Juzurul Irhab fil Aqidatil Wahabiyah, akar terorisme dalam akidah Wahabi. Atau misalnya ada lagi yang menulis buku Saqafatul Irhab fil Wahabiyah. Ada lagi yang menulis Minat Takfir ila Tafjir. Buku ini menulis metamorfosa seseorang dari yang awalnya membid'ahkan, maulid bid'ah, ziarah kubur bid'ah, tawassul, kemudian memusyrikan, tawassul musyrik, ya. Kemudian istighosah musyrik misalnya. Terus kemudian mencium tangannya ulama musyrik, itu misalnya. Membid'ahkan, memusyrikan, mengkafirkan misalnya berdoa di depan kuburan misalnya, atau misalnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, hormat bendera misalnya, itu dianggap kafir. Nah, sampai ujung-ujungnya dari mulai anak ini membid'ahkan, memusyrikkan, menyesatkan, mengkafirkan, ujungnya adalah mengebom, bikin aksi. Tafjir ya, Minat Takfir ila Tafjir itu judul bukunya di dalam bahasa Arab. Di Indonesia sendiri juga ada peneliti yang hasil kesimpulannya ternyata juga sama. Ada namanya di UI itu Dr. Salahuddin Hartman. Dia penulis buku ideologi Salafi Wahabi dari NII sampai JI. Dia punya buku itu. Dan dia bahkan sampai pada kesimpulan bahwa wajah asli Salafi Wahabi itu adalah ISIS. Itu seperti itu. Jadi ada levelnya. Nah, yang suatu hal yang tidak bisa dibantah itu adalah Khawarij atau kelompok radikal teror yang ada hari ini itu embrionya cikal bakal ideologinya adalah Salafi Wahabi. Itu suatu hal yang tidak bisa dibantahkan. Kenapa? Karena istilah al-wala wal baro itu kan kita nggak temukan di dalam madhab-madhab yang lain kecuali Salafi Wahabi, ya. Kemudian misalnya Abatilul Islam
atau Nawaqidul Islam. Nah, itu kan yang mengajarkan Muhammad bin Abdul Wahhab, nggak ada yang lain. Dan setiap teroris yang tertangkap itu pasti ada buku itu. Pasti yang bacaannya adalah bukunya Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Salafi Wahabi itu. Di Mosul waktu ISIS berkuasa pertama kali di Mosul, yang dibagikan ya buku-buku Risalatut Tauhidnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahhab disebut oleh mereka sebagai Amirul Mujahidin. Amin. Saya akan membaca literaturnya ISIS di majalah Dabik, majalah An-Naba. Saya lihat di situ nama Muhammad bin Abdul Wahhab itu dipuji oleh mereka. Itu menunjukkan bahwa mereka memang terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran Salafi Wahabi. Meskipun tadi ya kadang-kadang ada yang masih halus, misalnya kami taat konstitusi. Bahkan sekarang trennya Ustadz Salafi Wahabi itu kalau ceramah pasang bendera Indonesia. Padahal suruh hormatin nggak mau. Nyuruh nyanyi Indonesia Raya juga nggak mau. Tapi modus, ini kan kamuflase. Nah, tetapi dan kadang-kadang polisi-polisi kita senang yang begitu karena wah ini bagus ini, nggak mau demonstrasi. Nggak mau demonstrasi. Yang tidak diperhatikan adalah cara dia melarang demonstrasi. Kalau kita ya orang umum itu demonstrasi itu ya selama masih dalam koridor konstitusi silahkan saja, demonstrasi itu sah dan dilindungi oleh undang-undang. Tetapi Salafi itu adalah kelompok yang menghadapi ekstremisme dengan melahirkan ekstremisme baru. Dia mengatakan demonstrasi itu haram. Tapi jawabannya apa? Orang yang berdemonstrasi itu halal darahnya. Ada pernyataan seperti itu dari si Riyad Bajri. Riyad Bajri misalnya, ataupun dari tokoh-tokoh yang lain, yang Salafi yang lain. Itu kan namanya menyelesaikan, dia seakan-akan berusaha menyelesaikan kekerasan, tapi dengan melahirkan kekerasan yang baru. Nah, mau berhenti sampai kapan? Kalau lingkaran kekerasan itu akan terus terjadi. Nah, ini kadang-kadang banyak loh polisi yang senang dengan Salafi Wahabi. Makanya ada istilah PCS, polisi cinta sunnah, Praja cinta sunnah, TNI cinta sunnah. Itu ini fenomena ini gimana nih? Saya ingin menggarisbawahi di sini dan saya sampai pada kesimpulan begini ya, bahwa ternyata aparat keamanan kita, baik itu polisi, TNI maupun aparat keamanan yang lain, masih banyak yang belum tahu ada satu ancaman yang non konvensional. Mereka kalau ancaman bersenjata mungkin udah waspada. Tapi ada ancaman non konvensional. Ancaman apa? Ancaman ideologi. Jangan meremehkan ancaman ideologi. Emang ini bukan perang saja, bukan perang tembak-tembakan. Bukan perang tembak-tembakan, tapi lihat merusak mental ideologi. Berapa negara hancur karena infiltrasi ideologi. Bolivia misalnya, tidak ada tentara masuk ke Bolivia, tapi Evo Morales itu kan jatuh pemerintahannya. Dan banyak negara-negara yang lain yang menjadi negara gagal, atau misalnya Amerika aja lah sekarang yang negaranya negara maju. Kalau ideologi kulit putihnya berkembang sedemikian masif dan tidak bisa diselesaikan sampai hari ini, masa itu tidak bisa disebut sebagai ancaman? Itu ancaman yang sangat serius. Jadi ancaman ke depan itu saya kira bukan hanya ancaman bersenjata yang ancaman konvensional, tapi juga ancaman non konvensional. Ideologi itu ancaman non konvensional, tidak bersenjata, nggak ada senjata yang masuk. Tapi kalau masyarakatnya ideologinya begini semua, orang hanya mau bergaul dengan komunitasnya sendiri, apa jadinya negara kita? Negara kita ini dibangun dengan kebersamaan gitu. Misalnya lagi ada ancaman media sosial. Ini kan sepertinya gitu ya. Ada Biorka, ada macam-macam. Ini kan kayaknya menunjukkan bahwa aparat keamanan kita belum siap. Ada kebocoran data pengguna kartu ya. Ada kebocoran data penduduk, NIK segala macam. Itu ancaman non konvensional media sosial. Nah, di sini juga kita menuntut peran Kominfo. Sejauh ini ya, Kominfo ini saya lihat tidak bekerja dengan maksimal. Karena itu buku-buku yang antum sebut tadi yang meracuni banyak orang. Sekarang banyak sekali tren baru ya. Perempuan melakukan aksi teror. Seperti tadi pagi, Seperti tadi pagi ya. Itu kan sebetulnya sumbernya dari mana? Itu kan sumbernya dari media sosial. Ada buku grup-grup yang namanya Muslimah Berjihad. Itu buku-buku yang dibaca oleh mereka. Dulu orang-orang JI tidak mau melibatkan perempuan untuk aksi. Sekarang kan orang-orang JAD melibatkan perempuan, bahkan di Surabaya, di Makassar, di Filipina. Di Mabes Polri kemarin, dan yang terakhir istana itu 2 kali tadi pagi di istana. Sebelumnya dulu bom panci. Nah, sebelumnya
perempuan juga, mantan TKW dulu, mantan TKW dari Hong Kong. Sekarang si Siti Elina namanya ya, yang tadi pagi akan itu kan pengaruh dari media sosial sebetulnya. Pengaruh dari media sosial. Nah, dari mulai buku-buku doktrinasi seperti itu sampai tutorial bom bunuh dirinya sampai pemesanan senjatanya dilakukan semuanya di media sosial. Betul. Nah, ini berarti kalau seperti itu terus menerus terjadi berarti Kominfo kan belum bekerja. Belum bekerja. Itu. Nah, disinilah pentingnya peran Kominfo. Mau sampai kapan kalau masyarakat ya, para ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita memberikan pencerahan, tapi di sininya nggak pernah dibendung gitu. Kita sibuk Kominfo. Di hilir, di hulunya produksinya, produsennya, yang itu nggak pernah dibendung. Padahal ideolog lah yang menentukan. Yang punya peran besar ini kan ideolog. Ya, bukan hanya pelaku lapangan yang harus ditangkap, yang mendoktrin dia melakukan aksi itu harus ditangkap mestinya. Itu. Kalau kata Nabi kan satu ucapan yang melahirkan perbuatan haram itu juga haram. Nah, itu kan terkena dosanya juga. Kalau hukum pidana mestinya dikejar sampai ke ideolognya. Terus Ustadz bilang Malaysia melarang paham Wahabi. Betul. Nah, Indonesia nih secara regulasi di dunia pendidikan, orang banyak mendirikan rumah-rumah tahfidz. Itu banyak mendirikan madrasah-madrasah yang bahkan kita kaget kemarin Hilmus ya, kurikulumnya nggak jelas. SD cuma hanya 4 tahun apa 2 tahun, kemudian SMP dan sebagainya. Di situ disinyalir banyak sekolah-sekolah tahfidz atau sekolah-sekolah yang justru memproduksi ya oke lah tahfidz, kita suka menghafal Quran dan sebagainya. Tapi terkait masalah fikih, masalah ini, mereka cenderung letterlock di dalam memahami agama, teks keagamaan. Padahal kita tahu bahwa ada istilah al-hadits mudilatun ilal fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan, dari Sufyan bin Uyainah. Itu cenderung kecuali ahli fikih, maka itu bisa menyesatkan, Ustaz. Jadi ternyata Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fiqhul Maqasid juga bilang bahwa biang daripada ekstremisme itu adalah literasi beragama. Orang yang terjebak kepada makna-makna zahir, ya kan, dia nggak tahu muqayyad, mutlak muqayyad, nasah mansuh, mana khos. Lalu mereka terjebak pada satu pendapat, menafikan pendapat-pendapat yang lain. Nah, ini gimana, Ustaz? Regulasi terkait di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang lain terkait intoleransi ini. Iya, sebetulnya seperti yang saya disampaikan di awal ya, Timur Tengah itu adalah negara yang sudah hancur dan mereka menyesal ya dan mengevaluasi. Nah, karena masa sih kita ini tidak mau belajar dari mereka? Apakah kita harus nunggu perang dulu baru sadar gitu? Sekarang Salafi Wahabi terbukti madorotnya. Muhaqqaqah kalau dalam bahasa fikih itu. Ini madorotnya sudah muhaqqaqah. Ikhwanul Muslimin juga sudah muhaqqaqah. Jadi sudah nyata, bahayanya itu sudah nyata. Karena itu puluhan negara Islam sebetulnya itu sudah melarang ideologi Salafi Wahabi. Banyak, termasuk yang terdekat dari kita ya, Malaysia itu. Di Malaysia itu Salafi Wahabi dilarang Tata. Berdasarkan fatwa-fatwa para ulama ya, diantaranya fatwa ulama Johor dan seterusnya, ulama-ulama kerajaan-kerajaan yang lain yang ada di Malaysia. Ya. Singapura, negara tetangga kita, juga melarang Salafi Wahabi itu. Bahkan Singapura pernah komplain ke pemerintah Indonesia karena pernah ada pelaku teror di Singapura ditangkap dan ternyata setelah diinterogasi dia terdoktrin oleh radio Wahabi, Salafi Wahabi yang disiarkan dari Batam. Nah, itu masa kita ini kan kalau di Islam la dororo wala diroro, kita sendiri nggak boleh membahayakan diri sendiri, juga nggak boleh membahayakan orang lain. Tapi di saat negara-negara Islam melarang Salafi Wahabi, melarang Ikhwanul Muslimin, masa kita malah mewadahi di sini ya. Jadi ini bahayanya kan kepada negara-negara yang lain. Itu yang nulis kolumnis Timur Tengah, dia mengatakan bahwa Indonesia itu bisa jadi persemaian baru kelompok radikal. Setelah tergencet di Timur Tengah, di mana-mana mereka tergencet, mereka bisa saja tumbuhnya justru di Indonesia. Sekarang dana-dana dari Timur Tengah, ketika di Arab Saudi misalnya, kelompok-kelompok Salafi Wahabi, bahkan tokoh-tokohnya, ulama-ulama Salafi Wahabi itu sudah puluhan yang ditangkap, 80 lebih itu. Belum lama kemarin kritik pemerintah di Masjidil Haram 10 tahun. Iya, Ahmad At-Thayyib itu. Bahkan ada yang dipancung dan seterusnya. Iya.
ketika negara-negara Timur Tengah sudah tahu madorotnya Salafi Wahabi, bahwa ini fitnah bagi Islam gitu. Dan tetapi kita justru melindungi, bahkan sekarang lembaga-lembaga Salafi Wahabi seperti yang antum sebut tadi justru berkembang pesat di negara kita itu. Jadi setelah di Timur Tengah dilarang, mereka mencari persemayannya di Indonesia. Ya, bisa jadi kita ini nanti jadi pusat loh kalau tidak hati-hati, kalau tidak diantisipasi. Enggak dari sekarang perlu diantisipasi itu. Al-Qaeda ya, ISIS, kemudian Ikhwanul Muslimin. Sekarang kan ini sudah ada semua barangnya. Ada semua. Al-Qaeda itu kan JI. Anggotanya kalau kata para Wijayanto kan ada 6.000-an ya, yang sudah siap itu, yang sudah punya kemampuan. JAD itu random ya, bisa lebih banyak, bisa jadi karena rekrutmen melalui media sosial. Ikhwanul Muslimin tadi sudah disebutkan. Ini ketua Persatuan Ulama Ikhwanul Muslimin ada di Indonesia, ketua parlemen sekretariat parlemen Partai Ikhwanul Muslimin juga di Jakarta. Sekarang Hizbut Tahrir di Timur Tengah digencet di mana-mana. Orang kampanye khilafah langsung diambil. Di Malaysia kan Hizbut Tahrir baru mau konferensi pers sudah ditangkap sama pemerintah Malaysia. Nah di Indonesia orang ngomong dirikan khilafah di depan kantor Menko Polhukam dan tidak diapa-apakan yang namanya Khazainuddin itu. Ya. Dan kita nggak tahu sampai kapan pemerintah mau bersikap lembek seperti ini gitu. Nah kemudian Al-Qaeda, ISIS, ya, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Salafi Wahabi. Sama ada semua di Timur Tengah. MBS Muhammad bin Salman, Waliul Ahdi, putra mahkota Kerajaan Saudi, sudah mengatakan dan mengakui secara terbuka bahwa Saudi itu keliru menyebarkan Salafi Wahabi, dan dulu menyebarkan Salafi Wahabi atas permintaan Barat. Itu atas permintaan dunia Barat. Kenapa? Ini kan perang non konvensional sebetulnya. Ada proksi juga. Kalau mau menghancurkan satu negara, nggak usah kirim tentara. Rusak aja pakai ideologi itu. Seharusnya kita ini umat Islam sudah bahas kehidupan di antariksa, misalnya pengembangan teknologi, pengembangan ilmu pengetahuan. Tapi dengan Barat menciptakan Salafi Wahabi, Salafi Wahabi kan sejarahnya diciptakan Barat. Muhammad bin Abdul Wahab bergaul dengan Lawrence. Atau Mr. Hamper ya. Ini kan orang Barat agen intelijen Inggris. Kerjasama untuk menghancurkan Turki. Kerjasama untuk menghancurkan Turki, dan Islam secara umum pakailah ideologi Salafi Wahabi. Sekarang dengan mudahnya dengan Salafi Wahabi disebarkan ke banyak negara, termasuk ke Indonesia. Kita yang harusnya bahas teknologi, bahas ilmu pengetahuan, kita diajak lagi mundur ribuan tahun yang lalu, bahas kunut, bahas tawasul, bahas ziarah kubur. Mau sampai kapan? Ini persoalan yang ribuan tahun yang lalu sudah didiskusikan dan mestinya sudah selesai, sudah diperdebatkan lagi. Tapi dengan adanya Salafi Wahabi, kita masih harus sibuk terus untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang persoalan-persoalan ini, padahal ini persoalan yang mestinya ribuan tahun yang lalu sudah selesai. Tapi ya ini namanya perang non konvensional, dan kita menghadapi Salafi Wahabi itu ya bagian dari perang non konvensional ini, dan itu yang harus dipahami oleh pemerintah kita gitu. Bahwa jangan perspektifnya atau mindsetnya jangan menganggap bahwa yang namanya ancaman itu yang pakai senjata saja. Kalau anggapannya seperti itu ketinggalan zaman gitu. Betul, Ustaz. Baik, Ustaz, ini tinggal 5 menit lagi. Kita sudah 1 jam. Apa nasihat terakhir Ustadz terhadap bangsa dan negara ini, termasuk penyelenggara negara ini, terkait paham-paham dan ideologi tadi? Ternyata perang ini nggak kalah dengan perang-perang konvensional lainnya, perang-perang yang non konvensional yang justru merusak jati diri, identitas bangsa yang besar ini, Ustadz. Artinya kalau nggak segera diantisipasi, seperti apa konkret progres pemerintah hari ini terkait meredam dalam pemikiran-pemikiran transnasional ini? Saran antum terhadap perang. Yang pertama ya, kita ini harus kembali mengingat sejarah pendirian negara kita. Itu sebagai negara kesepakatan. Betul. Darul Misak ya. Darul Misak. Ada kalau di kalangan NU namanya Walil Amri ad-Darul Bisyauka. Atau kalau Muhammadiyah namanya Darul Ahdi wa Syahadah. NU juga punya istilah Darussalam. Yang sudah dicetuskan sejak tahun 1935.
pada muktamar NU di Banjarmasin sebelum negara ini lahir. NU sudah menyebut bahwa wilayah NKRI ini adalah Darussalam, artinya negara perdamaian. Itu adalah satu kesepakatan yang harus kita jaga. Itu sebagaimana Nabi dulu juga memegang teguh yang namanya Suluh Hudaybiyah, yang namanya Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah itu juga dulu dipegang sangat teguh oleh Nabi. Ya kita ingatlah sejarahnya, karena sudah janji ada orang masuk Islam karena perjanjiannya kalau ada yang masuk Islam harus dikembalikan ke Mekah. Itu oleh Nabi betul-betul dikembalikan ke Mekah meskipun berurayan air mata karena tidak tega gitu. Tetapi karena itu sudah perjanjian ya. Dan bagaimanapun kita di Indonesia, unsur apapun, agama apapun, suku apapun ya, bahasanya apapun, budayanya seperti apapun, kita ini terikat oleh satu perjanjian pada saat kita mendirikan negara ini. Perjanjiannya memang ditandatangani oleh para founding fathers yang mewakili kita, tetapi kita juga memperbaharui perjanjian itu, yaitu ketika kita membuat KTP ya, salah satunya itu berarti ada pernyataan setia kita kepada konstitusi. Itu ketika turis datang ke Indonesia dengan pasportnya dan ditulis dengan atas nama warga negara Indonesia, itu adalah berarti kita jaminan. Sudah siap mengikuti tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di negara kita ini gitu. Dan marilah kita semua jaga. Kita beruntung sekali lagi mewarisi tradisi dan mewarisi Islam yang sampai kepada kita ini Islam yang damai. Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang wasatiyah gitu, dan yang harus kita jaga. Saya optimis kalau kita mau bekerja keras, berdakwah dengan baik, saya kira ideologi-ideologi yang mutatorrifun, mutasyaddidun, irhabiyun ini bisa kita tangani. Dan sebetulnya kalau kita merujuk kepada sejarahnya para nabi, sejarahnya para sahabat, itu juga sejarah melawan radikalisme loh. Jangan salah. Kata orang, wah kok akhir-akhir ini muncul radikal ekstrim. Ya, enggak sebetulnya. Ya kalau kita lihat kan para nabi ya, orang pada zaman Nabi di Al-Quran pun ya, meskipun mungkin pesannya kepada umat agama lain, misalnya ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, jangan berlebih-lebihan. Misalnya lagi kisahnya Dzulkhuwaisirah yang menuntut keadilan kepada Muhammad. Bahkan berlebih-lebihan ini, misalnya ya sahabat Sa'ad bin Mu'adz ketika mengimami sholat dan kemudian menggunakan suratul Baqarah, panjang-panjang, Nabi marah dan menegur keras, afattanun anta ya Mu'adz, diulang sampai 3 kali gitu. Jadi kemudian kalau kita lihat zamannya Khulafaur Rasyidun, sahabat Umar meninggal karena dibunuh. Sahabat Utsman meninggal juga dibunuh oleh sesama muslim. Sahabat Ali dibunuh juga oleh sesama muslim. Abdurrahman bin Muljam itu ya kalau zaman sekarang mungkin punya rumah tahfidz. Dia rajin puasa, dia qaimul lail, shaimun nahar, kalau malam tahajud, kalau siang puasa gitu. Tetapi ada ideologi yang bermasalah yaitu Khawarij. Dan kalau kita lihat perjalanan para nabi, para sahabat, para ulama-ulama kita, itu sebetulnya adalah salah satunya ya perjuangan melawan kelompok mutatorrif. Lihat Ibnu Abbas itu diskusi dengan 12.000 orang Khawarij. Ibnu Abbas itu, dan dengan mantik gitu, dengan argumentasi gitu. Jadi kalau kita sekarang hari ini berusaha menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya ideologi radikal dan seterusnya, itu sebetulnya adalah perjuangan para ulama dulu, para nabi dulu. Nabi bahkan mengatakan khairul qatla man qatalahum. Kata Nabi seperti itu. Kalau misalnya kamu berjuang melawan ideologi radikal dan kamu terbunuh, itu adalah sebaik-baik kematian. Ada betul. Tuba liman qatala wa qatalahu. Ya, jadi itu lihat sahabat Ali meninggal kelompok Khawarij, sahabat Utsman meninggal juga di tangan Khawarij. Jadi dan Khawarij yang kita hadapi ini ya kelompok-kelompok tadi itu. Betul. Tangan kita. Baik. Selain kita menjaga negara kita, ini juga bagian daripada menjaga kemurnian agama kita, menjaga kebenaran agama kita dari orang-orang atau pihak-pihak yang ingin menyimpangkan agama-agama ini. Lihat yang dirugikan dari radikal itu siapa? Islam loh. Betul. Korbannya muslim, citranya Islam juga ikut hancur. Ikut buruk. Betul. Taib, alhamdulillah sudah
pada tahap akhir perbincangan kita dengan Gus Naji terkait bincang-bincang sangat menarik. Satu saat kita akan undang lagi Gus. Siap. Gitu. Karena banyak sekali yang mau kita tanyakan dan sebagainya. Insya Allah di lain kesempatan kita akan coba dialog lagi. Baik, mudah-mudahan bangsa Indonesia, negara yang kita cintai ini bisa kemudian terselamatkan dari paham-paham yang kemudian merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah juga bersabda halakal mutanatiun, celakalah orang-orang yang ekstrim. Dan kata Rasulullah, inad dina yusrun la yushadda dina ahadun illa ghalaba. Sesungguhnya agama Islam ini memudahkan, memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Tidaklah sekali-kali di antara kalian yang bersusah-susah ya berbuat ekstrim dalam beragama illa ghalaba, kecuali dia akan dikalahkan dengan sikap ekstrim tersebut. Demikian dari saya, wallahi muwafiq ila aqwamit thoriq wa afi minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan.